nggak sampai tuh dari pos 1 ke pos 2 nggak tahu dah apa penyebabnya gitu. Zaman waktu itu masih jarang lampu dengan yang bagus itu masih jarang. Mas Trisnanto. Ya. Oke. Selamat siang Mas. Selamat siang. Apa kabar Mas? Baik. Oke. Baik. Bisa tolong diceritain Mas pengalaman Mas Tris selama mendaki gunung, itu gunung apa aja udah didaki, terus ada pengalaman apa di gunung? Saya akan berbagi pengalaman untuk pendakian yang saya lakukan dengan teman-teman saya di Gunung Merbabu ya. Oh, Gunung Merbabu. Itu berlokasi di Jawa Tengah, masuknya di daerah Boyolali. Boyolali. Oke, saya akan ceritakan dari awal. Jadi pengalaman saya naik di Gunung Merbabu itu ketinggiannya 3.142 masalah itu. MDPL. Tinggi juga ya. Kejadian itu terjadi di tahun udah lama sih, 2004. Jadi waktu itu kan saya masih di Semarang, domisili masih di Semarang, masih muda, masih ganteng lah. Ya, kami sudah merencanakan untuk pendakian tersebut, jadi memang benar-benar sudah kami persiapkan ya. Itu saya ambil hari, ingat saya di hari Sabtu karena sepulang kerja kan lebih pulang awal ya kalau hari Sabtu ya. Jadi berarti ngedakinya malam, iya, pulang kerja, iya. Terus langsung ngedaki. Luar biasa. Iya. Iya. Kami berenam termasuk saya ya, 6. Kami naik motor tuh dari Semarang menuju ke Kopeng, lewat Kopeng itu pendakian jalur Kopeng. Iya, Salatiga, Pasar Sapi, terus ambil arah Kopeng. Kami naik motor itu. Jadi berangkat dari Semarang itu jam 4. Jam 4 perjalanan 2 jam. 2 jam sampai Kopeng ya jam 6 lah. Jam 6 terus kami ambil jalur Tekelan. Jadi ada bukan kekelan ya. Ayam bukan, Bang. Jadi dari Kopeng kami masuk ke lewat hutan pinus itu untuk menuju ke desa Tekelan, itu desa terakhir ya di jalur pendakian lewat Kopeng. Sampai ke desa Tekelan jam 7-an lah, kami istirahat sebentar terus mendaftarkan dari ke pos jaga karena untuk ini ya, untuk datanya tim SAR sana ya, soalnya kalau terjadi apa-apa kan nanti mereka bisa mendeteksi sejak ini. Setelah itu setengah delapan kami sudah mulai melakukan pendakian dari pos 1. Itu udah malam dengan penerangan seadanya. Jadi di 2004 tuh teknologi belum secanggih sekarang ya. Sekarang kan kayak senter udah LED. Zaman waktu itu masih jarang lampu dengan yang bagus itu masih jarang. Dan untuk perbekalan aman saat mendaki? Perbekalan untuk ransum aman ya, cuman penerangan aja yang saat itu memang apa adanya. Oke. Kami mulai setengah 8 dari Tekelan naik ke pos 1. Pos 1 aman. Kami setiap pos itu istirahat sebentar karena untuk ngatur energi. Udah malam. Dari pos jaga ke pos 1 berapa jauhnya Mas? Berapa jauh? Kalau jauhnya saya kurang paham ya. Cuman untuk perjalanan kisaran 1 jam lah dari pos 1. Dari Tekelan ke pos 1. Pending apa Pending ke pos 1 Pending. Dari pos 1 kami istirahat sebentar, itu sekitar jam kami dari Tekelan setengah 8 sampai pos 1 setengah 9. Nah, dari situ sebenarnya kami agak ragu juga sih dengan kondisi kami yang saat itu kan capek. Penerangan, iya, habis pulang kerja, iya, langsung mendaki dengan ya sebenarnya yang kami ragukan sebenarnya penerangan yang belum memadai. Berarti secara prepare pendakian kurang ini ya. Iya. Tapi kami memaksakan tetap jalan. Di setengah 9 kami akan melanjutkan ke pos berikutnya, dari pos pending ke pos mana sih? Saya agak lupa sebentar. Pos 1 ya, maksudnya pos pending itu belum masuk pos itu berarti. Pos 1 baru Gumuk. Pos 1 Gumuk itu berhasil. Nah, di situ kami
persiapan air juga Kurang. kurang. Akhirnya di pos itu kami cari air dulu ke bawah. Dari pos 1 ke pos 2 itu kami sempat terbukan ya, musyawarah sama teman-teman. Gimana lanjut harus sampai atas nih kita. Ya harus sampai. Iya kan. Malu lah, baru pos 1 udah selesai turun. Iya. Itu pos 1 ke pos 2. Pos 1 itu namanya pos Gumuk. Pos Gumuk. Pos 2-nya pos Lempong Sampan gitu. Sampah. Lempong Sampan. Nah, itu kan areanya dipenuhi dengan sabana. Maksudnya Bagus. iya. Cuma nggak kelihatan. Cuman malam kan. Cuman malam dan jalan karena penerangan seadanya ya seperti itu. Nah, sebenarnya pengalaman yang waktu itu nggak terasa kalau ada pengalaman mistik itu nggak ngerasa saat itu. Pokoknya daki Pokoknya aja. daki aja. Cuman nyadarnya ya di sini akan kami ceritakan ya. Dari pos 1 ke pos 2 itu kan kondisinya sabana, penuh tumbuhan liar. Mungkin karena mungkin ya, entah lelah entah apa. Dari pos 1 ke pos 2 itu kami nggak nyampe pos-posnya. Nggak nyampe tujuan. Di pos berikutnya itu mana ini? Itu nggak nemu tuh. Itu karena gelap apa nggak tahu Karena jalan gelap. atau Setahu kami sih jalan yang kami lakukan dengan penerangan seadanya kami sudah sesuai di- dengan sesuai rule ya. akan kelihatan sih jalan yang jalan yang enggak, kan perasaan udah jalan cenderung naik ya. Kalau kita dakin udahlah pokoknya ngerasa naik aja, tapi nggak sampai tuh. Dari pos 1 ke pos 2 nggak tahu dah apa penyebabnya gitu kan, nggak tahu. Tapi tetap aja kami jalan terus, tetap aja nggak sampai. Nggak sampai apa muter lagi balik lagi atau Kami ada ujungnya? nggak ngerasa muter lagi, enggak, karena yang kami rasa kami jalan tuh tetap ke depan. Dan kondisi jalan yang kita lalui itu tetap naik tuh, tetap naik. Cuman nggak nemuin pos-posnya. Sampai kami bener-bener kayak frustasi, ini mana sih pos-posnya nggak ada. Biasanya kan kalau di pos itu kan ada plang nama, terus itu kami nggak lihat sama sekali posnya. Itu berapa lama itu? Udah nyampe pagi tuh Bang. Sampai pagi sih. Iya gila. Ini hampir pagi lah, maksudnya nggak sampai pagi. Kami jalan udah lama banget, jadi dari sekitar jam 9-an sampai jam 2-an itu berapa jam? Lama banget kan. Itu nggak sampai ke pos berikutnya. Ada apa itu? Akhirnya udah kayaknya kita butuh istirahat dulu dah. Kalau kita paksain kita nggak nemuin pos. Kami berenam lagi musyawarah dan duduk tuh. Kondisi udah gelap, dengan penerangan udah mulai ini kan, udah mulai menipis, baterainya udah mulai menipis. Udah gini aja, kita lihat jam, untung masih bisa lihat jam. Kayaknya kita butuh istirahat deh. Kemungkinan kita sudah lelah, capek atau apa. Karena waktu itu kan kami nggak berpikiran ke hal mistis ya. Hal mistis. Cuman ya sempat ini juga sih. Sempat tersirat, ini kenapa kok posnya nggak ketemu? Apa kita salah jalur? Kayaknya break dulu dah. Takutnya salah jalur. Iya, karena kan udah malam dan gelap kan. Akhirnya enaknya kita berhenti ngatur energi sambil nunggu matahari terbit kan. Itu seharian dong di situ. Iya. Gila dah. Gila itu. Akhirnya kami putuskan untuk berhenti di situ. Kami nggak pasang tenda karena pendakian kami memang nggak untuk ini ya. Untuk ngecamp. Nggak untuk ngecamp. Kami nggak pasang tenda, kami istirahat di situ ngantar. Pasang itu dong. Nggak pasang. Enggak sih yang ini cuman buat api unggun yang di situ. Karena kan dingin udah dingin itu. Udah kita break dulu sampai benar-benar kita bisa lihat terang. Udah kita tunggu sampai pagi dan matahari udah terbit. Kita lihat apa yang terjadi. Kita masuk ke dalam, benar-benar dalam jurang itu posisinya. Gila kan, lihat kita perasaan kita semalam tuh jalan posisinya naik ya. Tapi kenapa kita ada di bawah? Setelah kami minum biasa lah, pagi itu kan kita minum kopi atau apa untuk prepare kopi Indomie lagi kan Iya. itu nggak ada duanya. Akhirnya kita coba untuk menyisir jalan
kembali nyari jalan Udah pagi kembali. itu, udah pagi. Iya, nyisir jalan kembali. Kami putuskan untuk cari jalur yang turun setelah berapa lama, sekitar perjalanan sejam ya dari lokasi kami itu. Kami jalan turun cari jalur yang aman. Akhirnya kami menemukan perkebunan warga ya. Itu di bawah lagi kan? Bawah lagi kami kan turun. Kami putuskan untuk cari jalan turun. Jadi untuk memulai cari jalur yang benar-benar yang nggak salah ya. Di situ ada petani dan kami tanya sama petani, Pak, yang jalur untuk mendaki mana? Kami pakai bahasa Jawa, Pak, jalur pendakiannya tempuh tinggi. Itu pakai bahasa Jawa karena orang situ kan orang Jawa ya. Loh, Mas, jalur pendakiannya di sana. Ternyata benar kami salah jalur. Oh, salah jalur. Mungkin salah jalur atau apalah. Apa disalahin jalurnya ya? Jalurnya. Jadi gini kan suka ada yang gitu-gitu. Terus petani itu kan tanya, loh Kak, jenengan nganu saged medal mriku dalam bahasa Indonesia. Kok kamu bisa lewat sini? Ini kan bukan jalur. Saya cerita semalam tuh saya sepertinya sudah ngikutin jalur Pak, tapi nggak taunya nggak nemu untuk pas berikutnya. Oh, hati-hati Mas, maksudnya hati-hati Mas kalau di area sini. Jadi memang ada larangan pantangan yang nggak boleh untuk di area tersebut. Beberapa pantangan sebenarnya ditulis juga di itu kan, pas kita daftar tuh dikasih petunjuk kan apa yang nggak boleh. Dibilang salah satunya nggak boleh ngomong jorok, salah satunya, terus nggak boleh pakai baju warna merah apa hijau ya, saya lupa. Nah ternyata memang kami salah satu ada yang pakai warna. Salah satu teman kami memang ada yang melanggar ternyata. Terlepas dari hal mistis atau enggak, tapi kami memang melanggar sih dari ketentuan dari yang sudah ditentukan itu. Ya sudahlah, tapi beruntung kami masih merasa beruntung karena nggak sampai terjadi sesuatu yang sampai fatal kan. Nah, kami sudah kembali ke jalur pendakian yang benar dari petunjuk Bapak Petani itu. Kami mulai lagi dari pendakian pos 1 lagi, pos Pending apa ya? Pending. Nah, itu kelihatan karena kita berjalan siang. Terus hal unik berikutnya itu setelah kita nyampe pos Watu Gubuk itu bukan saya sendiri sih yang ngalamin, itu teman saya. Itu jam berapa? Itu udah siang karena pendakian kami lakukan akhirnya di siang hari, karena pendakian yang malam hari kan gagal tuh. Itu yang kejadian unik tuh yang dialami teman saya di Watu Gubuk. Dia merasa kayak belanja, kayak beli makanan di warung. Tapi benar saya merhatiin dia di situ nggak ada sama sekali warung. Anehnya di situ dia merasa membeli makanan di situ dan dia makan. Apa yang dimakan? Yang dibeli? Yang dimakan dan dibeli, saya nggak lihat dia makan, nggak beli ya. Tapi dia cerita kalau dia habis sarapan kan? Iya, habis belanja, bukan sarapan ya. Dia makan di situ. Padahal di situ nggak ada yang ngejual apapun. Anehnya itu. Kami di pos Watu Gubuk memang kita rehat istirahat ya, karena ngatur tenaga. Di situ kami memang duduknya agak jauhan, dan saya nggak tahu sih apa yang dilakukan itu. Saya tanya, dari mana? Habis ini makan, belanja, beli gitu kan, beli. Tuku neng di, saya kan tanya, beli di mana? Di sana ada yang jual. Mana ada yang jual? Nggak ada yang jual. Di hutan ada warung kan? Di Watu Gubuk ada tadi ibu-ibu jual ini makanan. Udahlah, saya anggap mungkin saya yang nggak lihat mungkin, atau sudah turun. Tapi katanya bentuknya kayak warung ini. Ada gubuk warungnya. Iya, warungnya. Gila lagi loh. Bodo amat. Saya kayak ini halnya aneh deh. Aneh, cuman saya simpan aja sih, enggak. Itu udah berasa. Iya, udah berasa aneh. Habis itu tetap kami lanjutkan pendakian. Habis
habis ke Watu Gubuk kita menuju ke pos pemancar dan di situ memang ada pemancar. Kami sudah mulai kehabisan ini air di situ. Perbekalan udah mulai menipis karena semalam benar-benar ngabisin ransum. Kami rehat di pos pemancar dan di situ normal aja. Kami istirahat di situ sebentar. Akhirnya lanjutkan ke Jembatan Setan. Istilahnya Jembatan Setan sih agak ngeri. Agak ngeri. Itu udah pos 3 berarti? Jembatan Setan tuh pos berapa ya? Saya lupa sih. Cuman Jembatan Setan itu setelah pemancar. Iya. Jembatan Setan asumsi saya tuh ngeri gimana. Tapi ternyata enggak, di situ pemandangannya benar-benar bagus. Iya. Keren. Cuman benar-benar kalau untuk pendaki harus hati-hati juga sih di daerah itu karena kanan kiri itu benar-benar sudah jurang. Di kiri jurang, kanannya masuk ke kawah. Kawahnya namanya Candra di Muka. Iya. Di situ memang harus hati-hati juga di Jembatan Setan. Tapi pemandangannya benar-benar itu kayak jalur setapak gitu ya? Iya, jalur setapak. Keren sih, keren. Di situ benar-benar keren. Naik, kami lanjut ke Puncak Sarif. Jadi itu sekitar jam 12-an kami naik ke Puncak Sarif dulu. Jam 12 siang? Iya. Perjalanan memang agak panjang. Jam 12 siang habis Puncak Sarif ke Kenteng Songo. Di Kenteng Songo itu katanya ada kenteng ya. Kenteng itu semacam batu yang dilubangin. Kenteng Songo jumlahnya katanya 9. 9 kenteng, namanya Kenteng Songo. Iya. Cuman saya cari nggak ada 9. Ada berapa? Ada 7 ya. Yang saya lihat ada 7. Cuman teman saya yang tadi beli makanan tuh dia bisa ngitung sampai 9. Bisa nemuin 9. Berarti kamu emang punya. Ini bisa ngelihat. Iya, bisa ngelihat. Bodo amat lah. Cuman saya nyari kenteng lumpang. Itu nggak ada 9. 7 ada. 7 atau 8 ya. Pokoknya nggak ada 9. Dan menurut warga sekitar, orang yang bisa ngelihat batu ada 9 itu ada 9 yang punya kemampuan. Kalau orang-orang biasa tuh secara spiritual. Kalau orang-orang yang biasa tuh nggak bisa. Nggak mungkin bisa lihat. Nggak bisa lihat. Itu pengalaman yang unik yang kami temuin di Gunung Merbabu. Jadi untuk pengalaman mendaki gunung, ya itu tadi sebaiknya menghormati tatanan yang sudah ditentukan dari warga sekitar. Selepas kita percaya dengan hal mistik atau enggak, ya setidaknya kita cukup menghormati aja. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya tetap percaya sama Tuhan Maha Kuasa. Tapi juga tetap menghormati si tatanan mereka. Itu pengalaman kami unik. Tapi nggak bikin kapok kok kalau untuk naik lagi nggak kapok. Tapi keren, Merbabu. Oke, keren. Nah, buat teman-teman gunung itu tadi pengalaman dari teman kita Mas Tisnanto dan kawan-kawan dalam pendakian ke Gunung Merbabu. Memang ada beberapa tempat atau situasi yang kalau kita mendaki ke Merbabu itu harus hati-hati, apalagi kalau kita mendakinya malam, jangan sembarangan kan. Namanya kita di gunung, ikutin aja aturan yang udah ditentukan sama tim SAR lah. Kalau memang tidak boleh pakai kaos berwarna, jangan pakai. Kalau memang nggak boleh bawa sesuatu yang membahayakan, jangan dibawa. Jadi kita tetap harus menghormati apa yang sudah ditentukan oleh tim yang ada di sana. Jadi biar kita aman dari bawah sampai ke puncak, semua akan baik-baik saja. Jadi pokoknya hati-hatilah kalau emang mau mendaki Gunung Merbabu atau gunung manapun, tetap hormati alam yang ada. Kayaknya hampir semua gunung deh Bang. Iya, punya masing-masing ya. Tapi itu kembali lagi ke kita ya. Tapi kalau bagi saya pribadi, untuk kepercayaan tetap Tuhan yang Maha Esa yang Dia yang paling berkuasa. Tuh. Tapi keren kok untuk kegiatan naik gunung, tetap nggak kapok.
pasti suatu saat pengen pengen lagi candu. Jadi orang udah banyak yang bilang tuh naik gunung itu candu. Candu. Kalau kita tidur di rumah kayak berasa pengen tidur di gunung, tapi saat kita tidur di gunung pengen berasa tidur pengen bangun di gunung. Kayak gitu gitu candu. Jadi nggak bisa dikira hal kayak gitu. Nah teman-teman, mungkin sampai di sini cerita dari teman kita Mas Susanto. Buat teman-teman yang suka naik gunung, pesan saya dan Mas Susanto dan teman-teman ya, hati-hati dan tetap hormati alam yang ada. Jadi jangan pernah so tahu, jangan pernah sombong kalau kita dimanapun kita berada lah, mau di darat, mau di atas gunung ataupun dimanapun tetap waspada dan menghormati alam yang ada. Karena dimanapun bumi dipijak, disitulah langit kita junjung. Oke teman-teman, salam dari saya, salam dari Mbak. Terima kasih Mas. Terima kasih infonya. Thank you.